Hai guys, balik lagi di channel YouTube kita. Kali ini kita sedang berkunjung ke Museum Nasional Indonesia atau yang sering disebut sebagai Museum Gajah. Museum ini berada di lokasi yang sangat strategis dan mudah dijangkau, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Museum ini terletak di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Jam operasional museum ini buka dari hari Selasa sampai dengan Minggu, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Sedangkan untuk hari Senin dan hari libur nasional, museum ini tutup ya guys. Museum Nasional ini kini bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut merupakan awal mula berdirinya Museum Nasional Indonesia. Informasi sejarah mengenai Museum Nasional tersebut kami dapatkan dari websitenya Museum Nasional, yaitu di www.museumnasional.or.id. Ini sejarah berdirinya Museum Nasional Indonesia yang bisa kita baca bersama. Mungkin kalau kecepatan bisa di-pause aja ya guys. Harga tiket reguler untuk anak-anak 3-12 tahun 15.000, dewasa 25.000, WNA 50.000, dan tiket imersif 35.000. Setelah beli tiket, langsung aja kita masuk dengan scan barcode-nya. Aku saranin untuk kesini beli tiketnya secara online aja ya guys, jadi nggak perlu antri panjang lagi. Nah, sekarang kita sudah memasuki ke bagian dalam museumnya. Koleksi yang pertama kita lihat adalah arca-arcanya. Di museum ini terdapat arca dari abad ke abad. Museum Nasional banyak mengoleksi benda-benda kuno dari seluruh Nusantara. Antara lain yang termasuk koleksinya adalah arca-arca kuno, prasasti, dan benda-benda kuno lainnya. Ini merupakan arca Bhairawa Buddha yang merupakan salah satu masterpiece yang ada di Museum Nasional. Museum Nasional merupakan salah satu destinasi wisata yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sejarah dan kebudayaan di Indonesia. Selanjutnya ada Menabuh Nekara Menyiram Api. Ini sepertinya adalah tema pameran selanjutnya karena saat kita kesini belum dibuka. Di Museum Nasional ini terdapat pameran yang berbeda-beda ya guys pada waktu tertentu. Jadi kalian bisa langsung cek aja di Instagramnya Museum Nasional Indonesia untuk mengetahui informasi dan update terbaru mengenai pameran-pameran yang sedang diadakan di sini. Selanjutnya kita memasuki ke area Taman Nandi. Disebut Taman Nandi karena di tengah taman ini terdapat arca Nandi. Nah, kebetulan saat kami berkunjung ke sini sedang diadakan pameran Pesona Keris Nusantara dan pameran memperingati 130 tahun penemuan Pithecanthropus erectus. Pertama-tama kita mau lihat pameran keris Nusantaranya dulu nih guys. Jadi ada di dalam ruangan ini pamerannya. Ruangannya sangat luas, adem, dan nyaman banget. Di dalam ruangan ini menampilkan mengenai keberlanjutan sebuah keris, di mana terdapat organisasi Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia atau disebut SNKI.
Di sini terdapat prasasti Karangtengah yang sangat jelas menerangkan keberadaan keris pada awal mulanya sebagai kelengkapan upacara. Dengan adanya pameran pesona keris Nusantara ini, kita dapat melihat indahnya bentuk-bentuk keris dari berbagai wilayah Indonesia, dari mulai yang bentuknya sederhana sampai dengan yang bentuknya sangat rumit. Nah, yang penasaran, kalian juga bisa loh memegang dan melihat langsung koleksi keris yang ada di sini. Terdapat klinik keris, jadi di sini kita bisa boleh memegang langsung, bahkan bertanya dengan narasumbernya. Selain itu, di sini juga terdapat layar-layar informasi yang menampilkan jenis-jenis keris-keris lainnya. Keris yang ditampilkan juga ada dari mulai abad 15 hingga abad 21 dari berbagai daerah Indonesia. Bahkan di sini juga dapat melihat keris milik Pak Presiden, Pak Menteri, bahkan keris dari karya seorang pengusaha sukses. Nah, bergeser sedikit dari pameran tadi, sekarang kita memasuki ke ruangan selanjutnya, di mana di sisi kanan ini terdapat sekitar 78 potret lukisan wajah-wajah suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian di sisi sebelah kiri merupakan pameran 130 tahun setelah Pithecanthropus erectus. Selanjutnya kita memasuki ke pameran 130 tahun setelah Pithecanthropus. Di sini dijelaskan sejarahnya dari tahun ke tahun. 130 tahun setelah penemuan Pithecanthropus erectus di Trinil, Ngawi, Jawa Timur, banyak temuan baru di Indonesia yang terus mengungkap mengenai informasi tentang evolusi manusia. Selanjutnya kita memasuki ke bagian ruangan pameran lainnya. Di sini kita bisa melihat kerangka-kerangka hewan purba yang ada, kemudian sejarah mengenai hewan purba yang ada di Indonesia, dan gambaran Homo erectus sejarah manusia purba. Kemudian ada kepala kerbau purba yang pernah hidup di Jawa. Nah, pada pameran ini kita bisa melihat beberapa kerangka hewan purba
itu seperti ada tempurung kura-kura purba. Selanjutnya ada Pithecanthropus perunggu, karya dari Suherman dalam rangka perayaan 100 tahun Pithecanthropus, terinspirasi dari wajah Sangiran 17. Dan ini merupakan rekonstruksi Homo erectus Sangiran 17 dibuat di Prancis. Memasuki ke ruangan selanjutnya, ternyata di sini sangat ramai ya guys. Membuat pengunjung penasaran ada apa sih di sini. Ternyata ada layar yang cukup besar yang menampilkan semacam video aktivitas manusia purba. Nah, tapi bukan sekedar video ya guys. Jadi manusia purba itu akan mengikuti gerakan kita, misalnya kita bergerak seperti apa, nanti manusia purba di dalam video tersebut akan mengikutinya. Nah, seperti ini contohnya ya guys. Keren banget ya guys. Jadi tidak heran pengunjung di sini sangat antusias untuk mencobanya. Memasuki ke area selanjutnya, di sini terdapat mengenal Paras Nusantara. Jadi di sisi kiri ini muka kita akan di-scan di layar kecil, kemudian hasilnya akan dicocokkan dengan suku mana kita berasal. Nanti akan muncul di sana hasilnya. Di layar besar akan terlihat ya guys hasilnya, kita matching dengan suku mana. Bergeser sedikit dari area tadi, terdapat eskalator menuju ke lantai bawah. Jadi di bawah ada toilet, kantin, musola, dan ternyata di bawah ini basement ya guys. Jadi ada pintu masuknya juga untuk kita scan barcode. Selanjutnya kita balik lagi ke lantai 1 ya guys. Jadi di sini ada Indonesian Heritage Agency Shop. Jadi di sini merupakan tempat menjual cenderamata, souvenir atau kenang-kenangan dari Museum Nasional Indonesia. Bergeser sedikit dari toko souvenir tadi, di sini merupakan gedung bagian B, terdapat arca repatriasi dari Museum Belanda yang dikembalikan ke Indonesia. Selanjutnya di sisi kanan terdapat pameran karya seni dari Pitamaha. Pitamaha merupakan nama kelompok seni yang didirikan di Ubud, Bali pada tahun 1936. Nah, di dalam sini terdapat pameran-pameran lukisan, di mana lukisan yang mencerminkan kegiatan masyarakat Bali. Setelah selesai kita melihat-lihat di lantai 1, akhirnya kita menuju ke lantai atas untuk melihat di atas ada apa aja.
Di lantai 2 ini terdapat repatriasi Pitamaha, tapi di lantai 2 ini kita tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar dan video ya. Setelah puas kita menjelajahi pameran di gedung B, sekarang kita ke gedung A lagi karena mau menonton Immersive A. Nah, Immersive A ini berada di sebelah kiri gate pintu masuk utama. Aku saranin yang mau nonton Immersive A, kalian beli tiketnya secara online ya guys, karena tiketnya itu cepet banget sold out dan ada kuotanya guys. Untuk durasi menonton Immersive ini sekitar 30 menit guys. Nah, ini merupakan ruang tunggunya. Nah, untuk memasuki ke ruangan Immersive ini jangan lupa alas kakinya dibuka ya guys. Setelah ini kita mau masuk ke ruangannya, tonton terus ya. Nah, ini merupakan suasana di dalam ruang imersifnya. Terlihat sekali ya, anak-anak sangat antusias ingin merasakan sensasi menonton video dengan sudut 360 derajat. Tonton terus videonya ya guys sampai akhir karena bakalan seru dan keren banget. Selain perhatikan beberapa peraturan dan jika dapat kalian ada yang merasa pusing saat harap memberitahu tugas yang menjaga. Semua sudah siap? Ayo, kita mulai. Silakan keluar ruangan. Kita paling depan. Selamat datang di Nusantara. Tempat yang menjadi awal dari sebuah siklus kehidupan. Pakai tripodnya. Sumber kehidupan dan kehidupan berubah dari dalamnya lautan. Tanah Nusantara mengalir. Tanah yang mendekati dengan sinar matahari sepanjang tahun. Sebuah tanah harapan yang menggunakan peradaban manusia tumbuh. Kita di bawah ya. Spesies yang memiliki kekuatan untuk bertahan dari seleksi alam. Kekuatan imajinasi.
menjadi salah satu penanda zaman keemasan. Regenerasi membawa masalah utama dengan kekuatan imajinasi. Oke guys, sekian dulu video dari kita. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Dukung terus channel YouTube kita dengan cara like, subscribe, dan komen. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Bye-bye.